Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Furkoni Yudhistira, selaku dosen pengampu mata kuliah Jaringan Syaraf Tiruan. Pada kesempatan kali ini, saya Daniel dengan NPM 20224350228 dengan rekan saya. Saya Dio Yoga Ardiansyah dengan NPM 2022-4350-2220. Kita akan mempresentasikan materi mengenai jaringan syaraf tiruan dengan judul fungsi aktivasi JST dan proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi, yang merupakan salah satu cabang penting dalam bidang kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi dan belajar dari data. Untuk materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya, Dio. Ya, baik, terima kasih Daniel. Pengenalan JST. Menurutmu apa itu jaringan syaraf tiruan? Jaringan syaraf tiruan JST adalah model komputasi yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia, di mana terdiri dari kumpulan neuron, node, yang saling terhubung untuk memproses informasi. Setiap neuron menerima input, kemudian mengalihkannya dengan bobot, weight, menjumlahkannya dengan bias, dan menghasilkan nilai yang akan diproses oleh fungsi aktivasi untuk menentukan output. JST mampu belajar dari data melalui proses pelatihan dengan menyesuaikan bobot berdasarkan pola atau kesalahan yang terjadi, sehingga dapat digunakan untuk berbagai tugas seperti klasifikasi, prediksi, dan pengenalan pola. Tujuan jaringan syaraf tiruan. Tujuannya adalah untuk meniru cara kerja otak manusia dalam memproses informasi sehingga dapat belajar dari data dan menghasilkan keputusan atau prediksi secara otomatis. JST digunakan untuk menemukan pola, hubungan, atau informasi tersembunyi dalam data melalui proses pelatihan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah seperti klasifikasi, prediksi, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan. Dengan kemampuannya belajar dari pengalaman, JST bertujuan meningkatkan akurasi hasil seiring waktu tanpa perlu diprogram secara detail untuk setiap kasus. Contoh diantaranya yaitu yang pertama melakukan prediksi, misalnya harga, cuaca. Kedua itu ada klasifikasi, misalnya spam email, gambar. Yang ketiga itu adalah pengenalan pola, suara, wajah, dan tulisan. Hubungan JST dengan AI dan Machine Learning. Jaringan syaraf tiruan JST merupakan bagian dari Machine Learning, dan Machine Learning sendiri merupakan bagian dari Artificial Intelligence atau AI. Ya, di sini ada Artificial Intelligence AI adalah konsep besar untuk membuat komputer memiliki kecerdasan seperti manusia, berpikir, belajar, mengambil keputusan. Jaringan syaraf tiruan itu sendiri adalah untuk satu metode dalam machine learning yang meniru cara kerja otak manusia untuk memproses dan belajar dari data. Digunakan dalam berbagai teknologi modern seperti face recognition, search recognition, sistem rekomendasi. Selanjutnya ada machine learning, ML, merupakan cabang dari AI yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa diprogram secara langsung. Fungsi aktivasi dalam jaringan syaraf tiruan. Fungsi aktivasi adalah fungsi matematis yang digunakan untuk menghitung output sebuah neuron berdasarkan input yang diterima. Fungsi aktivasi biasanya tidak linear, sehingga memungkinkan neural network untuk memodelkan hubungan yang kompleks antara input dan output. Ada tiga fungsi aktivasi populer, sigmoid, ReLU, dan TAN. Baik,
Di sini selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Daniel, untuk waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Dio. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Yang pertama ada fungsi aktivasi sigmoid. Fungsi aktivasi sigmoid adalah fungsi dalam jaringan syaraf tiruan atau JST yang digunakan untuk mengubah nilai hasil perhitungan atau net input menjadi output dalam rentang 0 sampai 1, sehingga sering digunakan untuk mempresentasikan probabilitas, terutama pada klasifikasi biner, misalnya ya atau tidak. Fungsi ini berbentuk kurva S atau S-curve, di mana jika nilai input besar, positif, maka output mendekati 1. Jika kecil yaitu negatif, maka mendekati 0. Dan jika 0, maka bernilai 0,5. Unggulan sigmoid adalah sifatnya yang halus dan kontinu, sehingga memudahkan proses pembelajaran backpropagation, namun memiliki kelemahan seperti vanishing gradients ketika nilai input terlalu ekstrim, yang dapat memperlambat proses pelatihan jaringan. Lalu yang kedua ada fungsi aktivasi relu. Fungsi aktivasi relu atau rectified linear unit adalah fungsi dalam jaringan syaraf tiruan yang mengubah nilai input atau net menjadi output dengan aturan sederhana, yaitu jika nilai input positif, maka output sama dengan nilai tersebut. Sedangkan jika negatif, maka output menjadi nol. Fungsi ini banyak digunakan karena sangat cepat dihitung dan mampu mengatasi masalah vanishing gradient yang sering terjadi pada sigmoid, sehingga proses pelatihan jaringan menjadi lebih efisien, terutama pada deep learning. Relu juga membantu jaringan fokus pada fitur penting dengan mematikan neuron yang bernilai negatif. Namun memiliki kelemahan, seperti kemungkinan neuron menjadi tidak aktif permanen atau dead neuron jika terus menerima nilai negatif. Lalu yang ketiga ada fungsi aktivasi TAN. Fungsi aktivasi TAN atau hyperbolic tangent adalah fungsi dalam jaringan syaraf tiruan yang mengubah nilai input net menjadi output dalam rentang minus 1 sampai 1, sehingga cocok digunakan ketika data memiliki nilai positif dan negatif. Fungsi ini mirip dengan sigmoid, tetapi lebih baik karena outputnya terpusat di nol, zero center, yang membantu proses pembelajaran menjadi lebih stabil dan cepat. Jika nilai input besar, positif, output mendekati 1. Dan jika kecil, negatif, output mendekati minus 1. Dan jika 0, maka outputnya 0. Meskipun lebih baik dari sigmoid dalam beberapa hal, TAN tetap memiliki kelemahan, seperti vanishing gradient ketika nilai input terlalu besar atau kecil. Fungsi aktivasi. Rumusnya adalah F dari net sama dengan F dari sigma XI dan WI. XI itu nilai input atau data yang masuk. WI itu sama dengan bobot input. Sigma itu semua dikalikan lalu dijumlahkan. B itu sama dengan bobot bias. Semua input dikali bobot lalu jumlah, maka hasilnya disebut net. Kadang dalam jaringan ditambahkan sebuah unit masukan yang nilainya selalu 1. Unit yang demikian disebut bias. Bias dapat dipandang sebagai sebuah input yang nilainya 1. Jika melibatkan bias, maka keluaran unit penjumlah adalah net, sama dengan sigma I dikali XI dikali WI. Fungsi aktivasi threshold menjadi F dari net sama dengan 1 jika net lebih besar sama dengan 0. Dan F dari net sama dengan minus 1 jika net kurang dari 0. Di sini ada pun jenis-jenis fungsi aktivasi lainnya. Yang pertama ada fungsi biner hard limit, lalu fungsi biner threshold, yang ketiga fungsi bipolar atau symmetric hard limit, yang keempat ada fungsi bipolar threshold, yang kelima adalah fungsi linear identitas, yang keenam fungsi saturating linear, yang ketujuh fungsi sigmoid biner, yang kedelapan fungsi sigmoid bipolar, lalu yang kesembilan fungsi sigmoid dantan nonlinear, dan yang terakhir adalah fungsi relu nonlinear. Proses pembelajaran terawasi atau supervised learning pada jaringan JST adalah proses belajar yang menggunakan data yang sudah memiliki jawaban benar atau target. Pada proses ini, input dimasukkan ke dalam jaringan, kemudian dihitung menjadi nilai net. Hasil dari perkalian input dengan bobot ditambah bias. Nilai net tersebut diproses oleh fungsi aktivasi untuk menghasilkan output.
Output yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan target yang sebenarnya. Jika terjadi perbedaan atau error, maka bobot akan diperbaiki. Proses ini dilakukan berulang-ulang sampai hasil yang diperoleh mendekati atau sesuai dengan target. Fungsi aktivasi di sini berperan penting karena menentukan bagaimana hasil perhitungan net diubah menjadi output. Lalu ada proses pembelajaran yang tak terawasi atau unsupervised learning. Adalah proses belajar tanpa adanya jawaban benar atau target. Jaringan hanya diberikan data input, lalu menghitung nilai net dan memprosesnya melalui fungsi aktivasi. Dari sini, jaringan akan mencoba menemukan pola atau pengelompokan data secara mandiri. Bobot akan menyesuaikan berdasarkan pola yang ditemukan, bukan berdasarkan error terhadap target. Fungsi aktivasi dalam metode ini berfungsi untuk menentukan neuron mana yang aktif dan membantu proses mengelompokkan atau pencarian pola dalam data. Terima kasih. Demikian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan mengenai jaringan syaraf tiruan dengan judul materi fungsi aktivasi JST dan proses pembelajaran terawasi dan tak terawasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.